Tapi suami ibu teh kasep, pinter, benar, tajir. Hanya kelemahannya apa bu? Pelit dan kasar. Ibu aja dipanggil entong. Munte entong hayam antara dua itu. Sementara tipe yang kedua, dia itu seorang suami yang dermawan, baik hati, lembut, manggil ke istrinya itu mama, sayang, cinta, bager, soleha. Hanya dia itu jelek rupa, bodoh, dan miskin. Saya minta ibu milih, dengar dulu. Apakah mau tipe A, kasep, pinter, benar, hanya pelit dan kasar? Tipe yang kedua bu, suami ibu teh dermawan luar biasa. Apapun yang ibu minta dia kasih. Ya, hanya miskin. Ya, dermawan, baik hati, hanya dia itu miskin dan ibu malu lah kalau bawa ke undangan dia. Karena kucal kumul banget sisi. Kucal kumul banget. Dermawan suami ibu teh, hanya miskin. Ayah, mamah teh pengen beli tas. Sok meser ari ayah artos. Jadi dermawan. Apapun yang ibu minta dia kasih. Ayah, mamah teh hoyong meser motor. Sok meser teh kudu kredit cash ari ayah artos. Jadi orang teh dermawan banget. Ayah, rumah teh atuh mun hujan teh sok bocor, renovasi atuh ayah. Mah teu kudu direnovasi, meratakeun, bikin 4 lantai. Ari ayah artos sok. Jadi apa orang teh? Dermawan tapi miskin. Ibu pilih mau yang mana? Ibu pilih yang mana? A apa B? Bapak dengar Pak, istri Bapak dengar bicara apa? Katanya teh yang C pasti menggabungkan 2 hal yang bagus. Pasti ya teman terus baca, bisa baca. Kasep, pinter, tajir, dermawan, dan baik hati. Itu kan yang ibu inginkan? Dengar bu, hidup tak seperti yang ibu inginkan. Hidup itu seperti yang ibu jalani. Bapak, hidup itu tidak seperti yang kita inginkan. Hidup itu seperti yang kita jalani. Jadi kita hidup punya keinginan, tapi kadang-kadang hidup itu tidak seperti yang kita inginkan, seperti yang kita jalani. Sekarang kita jadi apa? Jalani itu. Dan ketika kita hidup, hidup itu tidak selamanya tersenyum, ada saat menangis. Hidup itu tidak selamanya sehat, ada saat sakit. Usaha tidak selamanya untung, ada saat rugi. Kita punya anak Pak, Bu, yang punya anak, coba perhatikan. Ada saat anak kita itu menimpi lucu, tika resep, tapi ada saat tika kedele, tika sepuluh. Kalau suami ibu gimana Bu? Ibu suami, nah, daya suami nasi. Ada saat suami ibu teh tika resep, membanggakan, tapi ada saat apa Bu? Atau curhat biasa, mimpi kakek gitu biasa aja. Istri kita gimana Pak? Lebih parah lagi. Nah, jadi yang namanya hidup itu selalu ada bahagia, ada senang. Makanya Allah menghubungkan senyuman dan tangisan dalam kehidupan. Apa firman Allah? Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah yang membuat kamu tersenyum dan menangis. Wa annahu wa amata wa ahya. Dan Allah yang membuat kamu mati dan hidup. Jadi gini, dalam kehidupan itu pasti ada senyuman dan tangisan. Bukan, kalau bapak ibu masih bisa tersenyum dan menangis, alhamdulillah masih sehat. Karena kata para psikiater, kalau Anda sudah tidak bisa tersenyum padahal ada stimulus senyum, dan Anda tidak bisa terharu, tidak bisa menangis padahal ada stimulus nangis, itu satu langkah lagi menuju kegilaan. Kayaknya anu badai gelo ya, tanda-tanda gelo ya di sini ayat yang ketiga, tanda-tanda orang mau gila.
ayat nikah serius nuku mahawege sudah tidak bisa senyum, cicing. Sama stin semua ketawa, cicing. Ayat nikah sedihan, geus teu sedih. Nah itu satu langkah lagi menuju kegilaan. Nah begitu gelok, seserian. Mata orang gila apa? Berarti waktu belum gilanya kan bisa ketawa. Atau ada orang gila teh galena teh nangis, sedih. Tak belum gilanya nggak bisa. Alhamdulillah di sini masih sehat, masih bisa tersenyum, masih bisa terharu. Dan katanya kalau orang tersenyum mendengarkan humor dengan refleks itu menunjukkan loading otaknya masih bagus. So, saya tadi dia bikin humor, Anda langsung gitu. Yang bahaya kan saya bikin humor 6 menit kemudian baru itu yang bahaya. Berarti kan delay itu delay, tertunda, selalu terakhir gitu. Orang lain terus jempling serius dari mana? Namun nih lucu tadi 6 menit lalu. Makanya Allah berfirman wa annahu wa adhaka wa abka. Allah yang membuat kamu tersenyum dan menangis, wa annahu wa amata wa ahya. Dan Allah yang membuat kamu hidup dan mati. Jadi ibu bapak, yang namanya hidup pasti diwarnai dengan sedih, bahagia, sehat, sakit, senyum, menangis. Makanya apa kata Aristoteles ketika dia ditanya tentang kehidupan? Aristoteles mengatakan life is never flat. Hidup itu tidak rata. Tapi sayang sekali itu jadi iklannya Agnes Monica sambil pegang kiripik, life is never kiripik. Padahal asli nanti bukan kiripik, kehidupan. Karena kehidupan itu never flat, tidak rata, naik turun. Hidupnya gini selalu. Makanya Imam Ghazali mengatakan luasnya pintu surga itu seluas pintu syukur dan sabar. Apa maksudnya? Orang masuk surga itu hanya 2. Kalau nggak lewat pintu syukur, lewat pintu sabar. Kan hidupnya 2 Pak Bu. Kalau nggak diuji dengan kenikmatan, diuji dengan penderitaan. Lihat Nabi Sulaiman diuji dengan kenikmatan, berilmu, jadi raja, penguasa, bahkan kerajaan jin juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi beliau kemudian mengangkat kedua tangannya atau bersujud, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhan. Ibu bapak, kalau kita diuji, maunya diuji seperti Nabi Sulaiman atau Nabi Ayub? Jawab itu Bu. Maaf bapak-bapak, ibu yang senior ini, saya dikasih kursi, hari ini dicarikan hawa pesnya. Karena terserah cantik. Nah, Bu Pak, kalau minta diuji itu enak, pengennya diuji sama seperti Nabi Sulaiman apa diuji seperti Nabi Ayub? Subhanallah, ya itu mah di setiap pengajian saya tanya nggak ada yang pengen kayak Nabi Ayub. Asal nggak ada gitu. Selalu kalau nanya teh seperti Nabi Sulaiman apa ya? Sulaiman. Bahkan anu nunutan ke Sulaiman. Jadi ibu bapak, betul kata Imam Ghazali, pintu surga itu seluas pintu syukur dan sabar. Karena life is never flat. Hidup itu tidak rata. Karena tidak rata, bikin 2 garis. Garis atas tulis syukur, garis bawah tulis sabar. Ajaban di amril mu'min, sungguh mental orang beriman itu menakjubkan. In asobathu sarau syakaro, kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia syukur. Wa in asobathu doro sobaro, kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dia sabar. Ngomong-ngomong syukur dan sabar, saya punya sedikit cerita. Ada seorang suami punya istri cantik sekali. Istrinya ini oleh para juri Pak diberi nilai 9,7. Bapak dengar ya, kalau Bapak punya istri nilai kecantikannya 9,7, kira-kira secantik siapa? Bapak bingung, saya kasih tahu. Dian Sastro saja cuma 8,5 itu. Serius, Luna Maya 8,3, Cuntari 8,1. Nah yang menarik, Syahrini, Asanti, dan Bunga Citra Lestari itu masing-masing 8.
Apa bu? Inul 7,3. Apa bu? Apa kejuri? Nah, coba bayangkan. Iya 8,7. Seperti siapa coba? Dian Sastro saja cuma 8,5. Gitu. Betapa cantiknya kan? Sementara suaminya bu, oleh para juri ketampanan diberi nilai 2,3. Kalau seserian gitu udah takdir. Ibu ya Allah, hari takdir disebut gitu. Takdir, ingat takdir itu susah dijelaskan. Susah dijelaskan. Istrinya berapa bu? 9,7. Suaminya berapa pak? 2,7. Suatu saat suaminya ini pulang kantor. Begitu pulang kantor, suaminya nangis, meluk istri. Bu, kalau suami ibu pulang kantor meluk ibu nangis, ibu nanya nggak? Nanya, Kang, ada apa sih? Kok pulang kantor nangis? Si teteh ini juga gitu. Begitu suaminya pulang nangis tuh nanya, ayah, ada apa sih? Kok pulang terus nangis? Apa kata suaminya? Ingat nggak? Tadi pagi sebelum aku ke kantor, aku minta supaya kamu hadir. Karena ada acara syukuran di kantor, istri karyawan tuh diundang semuanya. Tapi sayang sekali kamu nggak bisa hadir. Kata istrinya, jadi yang bikin kamu nangis karena aku nggak hadir. Iya, karena kamu nggak hadir, kamu perlu tahu istri teman-temanku semuanya hadir, kecuali kamu aja yang hadir. Begitu aku lihat istri teman-temanku, ternyata aku baru sadar kalau aku punya istri secantik kamu. Nggak ada yang secantik kamu. Andai kamu hadir di ruangan itu, kamu adalah makhluk Tuhan yang paling seksi. Kata siapa tuh? Jadi kata suaminya, andai kamu hadir di ruangan itu, kamu adalah makhluk Tuhan yang paling seksi. Jadi yang bikin aku nangis karena aku bersyukur punya istri secantik kamu. Bu, dengar jawaban gitu ya, istri nanti jadi nangis, terharu mereka. Mas, kalau Mas bersyukur punya istri yang cantik, ketahuilah aku bersabar punya suami seperti itu. Jadi nangis kan? Yang satu nangis syukur, yang satu nangis nah, makanya ya ibu bapak, kalau hidup kita ingin berkah gimana? Satu, luruskan hati kita, arahkan pikiran kita, semua pengabdian kita kepada Allah karena ingin rahmatnya, ingin cintanya. Yang kedua, yakinilah bahwa hidup itu pasti diwarnai dengan ujian kenikmatan dan ujian penderitaan. Maka yang harus kita punya supaya hidup kita berkah apa? Miliki jiwa syukur dan sabar. Ini yang kedua. Yang ketiga, supaya hidup kita berkah, tebarlah kebaikan dimanapun berada dan tunggu keajaiban dalam hidup kita. Jadi maksudnya gini, biasakan kita ini menjadi orang yang sangat mudah nolong orang lain. Karena ada sabda Rasul yang mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah pasti akan menolong hambanya selama si hamba itu suka nolong orang lain. Jadi selama kita bisa nolong, tolong. Jadi selalu ingin meringankan beban orang lain. Bahkan ada keterangan yang menyebutkan bahwa katanya di antara tangisan yang bisa mendatangkan cinta Allah adalah ketika kita terharu karena sudah nolong orang. Misalnya gini bu, saya kasih contoh. Ibu kita ingin beli handphone, harga nanti 3 juta. Handphone anu biasa motret teh gini kan ada sekarang ibu-ibu teh terus wiridan teh irit kalau kecikiran. Sok aya Pak, ningali Pak. Iya, di dia ge aya. Tadi saya terceramah teh kieu. Terus langsung foto profilnya diganti, sedang mendengarkan selama Ustaz di upload gitu ya. Teman-temannya komen, oh iya, iyalah. Gitu. Nah sekarang kan lagi musim gitu Pak, di zaman narsis. Nah narsis ya,